Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam Allah panjangkan umurnya. Yang menjawab salam Allah senantiasa mudahkan langkahnya berangkat ke Baitullah. Yang menjawab salam Allah lunaskan cicilannya. Sudah lunas insyaallah. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lunas kiu tanta nanti itu. Nakuri wajai. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Salatu wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Camat Kecamatan Tempe yang hadir, yang ternyata masih muda guys. Saya hormati, saya banggakan yang mewakili Bapak Kapolsek Kecamatan Tempe yang hadir, sehat senantiasa. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Panitia beserta orang tuaku yang hadir, yang sempat mendatangkan dirinya datang ke tempat yang mubarakah ini. Saya hormati, saya banggakan ibu-ibu yang sempat tadi disinggung masalah gamisnya yang belum lunas. Mudah-mudahan cepat lunas. Amin ya rabbal. Sudah lunas, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita. Amin ya rabbal. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita memperingati hari Isra wal Mi'raj, ketika diperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj adalah peringatan, bukan hari raya. Di dalam Islam memang jelas, dalam kitab Tanwirul Qulub, dalam kitab-kitab lainnya. Satu contoh lagi dalam kitab yang pernah saya baca, kitab ini berjudul Al-Manhaj An-Nabawiyah. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasul melarang kita melaksanakan hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha. Memang benar, kita cuma melaksanakan 2 hari raya, Idul Fitri sibawa Idul Adha. Karena hari raya cuma 2 ditentukan, sedangkan Isra Mi'raj bukan hari raya tapi peringatan. Beda peringatan, beda hari raya, betul? Saya perjelas dulu ini. Kalau peringatan jatuhnya tanggal 17, 27 Rajab, Isra Mi'raj jatuhnya peringatan Isra Mi'raj boleh dilaksanakan sebelum tanggal 27 Rajab dan boleh dilaksanakan setelahnya. Karena itu bentuknya peringatan. Sama dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus boleh dilaksanakan tanggal 9, tanggal 1 Agustus atau setelah Agustus, silakan, karena bentuknya adalah peringatan. Begitu juga dengan Maulid. Jelas hadisnya, li ahlil jahiliyah, dahulu orang-orang jahiliyah, yaumani fi kulli sana, memiliki 2 hari raya, yaitu 2 hari raya sebelum datangnya Islam. Hari raya Mihrajan dan hari raya apa lagi itu yang satu? Saya lupa. Itu sudah. 2 hari rayanya. Maka ketika ja'a Rasulullah ilal Madinah, datanglah Rasulullah ke Madinah, Rasul menyampaikan hari raya itu Allah ganti dengan hari raya yang fitrah, dengan Adha. Hari raya yang suci,
hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena memang Isra Mi'raj ini bukan hari raya, tapi peringatan. Kalau hari raya jatuhnya tanggal 1 Syawal, tidak boleh dimulai sholat idnya di tanggal 1 Ramadan. Coba pasti marah Pak Doja. Makanya kalau jatuhnya tanggal 1 Syawal, harus jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sholat idnya harus dilaksanakan tanggal 1 Syawal. Betul? Saya salut tadi dengan ungkapan Pak Camat yang mengatakan jaga tetap kesehatan. Meskipun dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, perbandingan orang yang meninggal seharinya sampai setahunnya sama, tapi kita harus tetap ikuti anjuran pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Betul? Maka rajin pakai masker. Jangan malu-malu pakai masker. Tapi jaga kebersihan. Karena ada orang pakai masker tidak bersih. Tetap juga waspada. Biar lengkap masker, Pak. Lengkap hand sanitizer. 1 jergen apa dikantongi. Pakai kos tangan. Kalau tidak pernah gosok gigi, pasti pinsang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Belum masuk judul ini. Insya Allah saya akan ceramah sampai jam 12 malam. Anda puas, saya lemas. Anda tenang, saya terancam. Kalau bercerita tentang Isra wal Mi'raj, jauh sekali. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Isra wal Mi'raj? Kenapa Rasulullah dipanggil ke langit? Sebab musababnya dalam tafsir Ruhul Ma'ani dijelaskan bahwa Rasulullah diberikan sebuah hiburan dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Karena Rasulullah pada saat itu ditinggal oleh paman yang dia cintainya. Yang kedua, istri yang tercinta di dalam hidupnya. 2 orang kesayangannya ditinggal Rasulullah. Lumpuh perasaan Rasulullah. Allah menghibur Rasulullah dengan memanggilnya ke langit. Berikan hadiah. Hadiahnya apa? Salat. Maka itu hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa salli wa barik. Nanti kita masuk ke dalam pembahasan yang paling dalam. Kita masih berada di kulit-kulitnya. Di dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh 2 ulama yang bernama Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menyampaikan bahwasanya Isra dan Mi'raj ada 2 kalimat, ada 2 kata yang tergabung dalam 1 kalimat. Digabungkan Isra dan Mi'raj, perjalanan dari bumi ke bumi, bumi ke langit, menandakan bahwa sebelum kita menuju kepada Allah, perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Halo, Ibu, perbaiki hubungan tak. Jangan selalu mak gosip. Karena memperbaiki sesama manusia itu sulit, betul? Jangan selalu baku bombe, sikele-kele, karapa-rapa, kajili-jili. Bugis ya di sini ya. Kajili-jili, cocok mi? Ada Jawa? Bahasa Jawana pecicilan. Ada Malaysia? Bahasa Malaysianya taklah kau kajili-jili. Kajili-jili itu gitu. Makanya hubungan kita sesama manusia harus diperbaiki. Duribat alaihimuz zillah. Manusia ini akan ditimpa kehinaan. Ainama sukifu illa bihablin minallah. Kecuali mereka yang memperbaiki hubungannya kepada Allah. Wahablum minan nas, dan hubungannya kepada sesama manusia. Sebelum kita mengangkat tangan, semua itu telah digambarkan di langit-langit Allah. Telah jelas dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh 2 ulama tadi. Di situ dijelaskan di dalam tafsirnya bagaimana perjalanan Rasulullah ketika diantar oleh burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setibanya ke Masjidil Aqsa, diantar dengan burak berbulu putih, diantar dengan kecepatan secepat kilat.
Ketika Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya, hampir semua sahabat tidak percaya. Apalagi kaum Quraisy yang belum masuk Islam pada saat itu. Mereka tidak percaya. Karena perjalanan itu singkat, sepertiga malam. Kok bisa manusia yang secepat itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkatul Mukarramah ke Baitul Maqdis dengan waktu yang sangat singkat? Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu? Ada orang jalan tengah malam, di malam hari, dari jam 1 malam, berangkat tiba jam 3 malam, dari Sengkang menuju Palu. Percaya? Tidak percaya, Ustaz. Jauh itu Palu. Kemungkinan 1 hari. Manangkas tas di Siolo. Tak jago tomak bahasa Bugis. Alhamdulillah. Tidak percaya mereka. Tapi saat ini terjawab dengan pesawat. Pesawat ini pertama kali dicetuskan oleh siapa? Wright bersaudara tahun 1903. Tapi sesungguhnya yang pertama kali menemukan ilmu prototipe penerbangan bukan Wright bersaudara tahun 1903. Tidak. Siapa dia? Namanya adalah seorang Muslim. Dia dari seorang Muslim yang terkenal dengan nama Abbas bin Firnas. Tepatnya pada tahun 913, Abbas bin Firnas menemukan ilmu penerbangan. Dia membuat sayap-sayap terbang, sempat terbang, lalu terjatuh, kemudian meninggal dunia. Tapi dia meninggalkan jejak prototipe. Sampai detik ini pesawat ditemukan. Itu dikutip dari bukunya. Bukunya diculik ketika Baghdad hancur di tangan Hulagu Khan tahun 1258. Hulagu Khan, cucu daripada Genghis Khan. Genghis Khan pernah menguasai sepertiga belahan dunia. Genghis Khan mempunyai 4 anak, termasuk adalah Mongkei Khan, bukan Salman Khan atau Amir Khan. Tapi Genghis Khan memiliki cucu yang masuk Islam, namanya Timur Leng. Berangkatlah Timur Leng ke tanah India, lahirlah di India umat Islam dengan kerajaan Bani Mongolia atau Bani Mughal. Maka rajinlah di sana, lahirlah di sana yang namanya istana Taj Mahal. Lalu ketika Taj Mahal rubuh, hancur, runtuh, tak pernah diperbaiki. Maka ketika Jalaluddin Akbar menjadi raja, menikah dengan ratu yang ada di Rajpur bernama Joda, jadilah di Antv namanya Joda Akbar. Ketika lahir di Antv Joda Akbar, rajin kita nonton, Bu ya. Masih bobo nonton. Makanya datanglah ke Indonesia, masuk di Sengkang. Sengkang ini lahir, Wajo ini lahir. 3 versinya. Ada yang mengatakan tanggal 18 Maret. Ada yang mengatakan tanggal 29 Maret. Ada yang mengatakan tanggal 16 Mei 1399. Ketika itu raja yang ke-6, Arung Matoa. Namanya siapa lagi? Ada yang tahu namanya? Itampareng. Tuni Tampareng. Tidak aku tahu misalnya itu, Bu. Lahirlah raja itu, lalu tahun 1610 Islam tumbuh di sini. Maka sultan itu dijuluki, raja itu dijuluki sultan pertama dengan nama Sultan Abdurrahman. 3 penyebar Islam terkenal ini sebelumnya sudah ada Islam yang dibawa oleh siapa? Oleh Sayyid Asgaf. Sayyid dari keturunan Asgaf. Sayyid siapa namanya? Sayyid Al-Akbar Al-Husain. Itulah yang membawa Islam sampai ke sini. Sayyid Jalaluddin Al-Akbar Al-Husain. Sampailah ketika tahun 1598 3 datu datang dari Minangkabau masuk di tanah Makassar, namanya pelabuhan Sombopu. Datang 3 datu menyebarkan Islam. Datu Patimang disuruh kemari, Luwu masuk Islam tahun 1602. Kenapa Islam cepat menyebar? Karena Islam yang dia bawa Islam moderat, Islam yang tidak pernah melarang apa yang dibudayakan di sini.
Karena budaya kita orang-orang Sulawesi ini rajin gemar makan daging. Acara pernikahan potong daging, acara kematian potong daging. Maka sering kita lihat identik. Kalau ada orang mati potong kambing, mati potong sapi, mati potong kerbau. Itu budaya kultur yang lahir. Tapi datangnya 3 datu, silakan potong, jangan kau ragu. Yang penting niatmu cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak melarang budaya kita merasuki budaya, menjadikan budaya yang islami dan Islam dalam budaya. Itulah yang dibawa oleh 3 datu. Datu Patimang sukses mengislamkan tanah kita yang ada di sini, termasuk tanah Luwu tahun 1602. Datu Ribandang sukses mengislamkan kerajaan Goa, namanya Imangirangi Daeng Manrabia, raja ke-9 sekaligus sultan pertama, dijuluki dengan nama Sultan Alauddin. Adik kandung daripada sultan yang ada di Tallo, namanya Sultan Abdullah. 3 datu yang kita kenal diabadikan namanya di kota Makassar karena dijadikan nama jalan. Datu Ribandang, Datu Ritiro, dan Datu Maringgi tidak datang karena sibuk mencari cintanya Siti Nurbaya, bersaing ketat dengan Syamsul Bahri. Saya mau maaf, saya penceramah bukan pelawak. Cuma sekarang kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku guys. Tidak laku. Pernah saya ceramah datar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Betul jamaah? Tidur semua ya? Coba ku tahu kalau tidur. Pulang mak. Pernah juga saya ceramah pak, bikin takut-takut. Ingat, ketika mati datang padamu, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ketika malaikat datang kepadamu mencabut nyawamu, kemanapun kalian akan pergi pasti akan mati. Kau lolos dari cabut nyawa, tapi bumi terbongkar. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi berguncang sedasyat-dasyatnya. Wa kharajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Hari itu kau lihat bumi berantakan. Kau terbang ke langit, tapi langit pecah. Hari itu iza syamsu kuwirat. Matahari pun hilang dan tergulung. Wa iza nujumun qadarat. Bintang dan meteor berjatuhan. Wa izal jibalu suyirat. Gunung-gunung meletus. Air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan. Wa busatil ardu basa. Berterbangan bagaikan debu. Hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak ada yang mampu menolong dirinya, apalagi menolong orang yang dia cintainya. Satu persatu Bapak Ibu, jamaah pura-pura pergi kencing, tidak ada kembali. Pulang semua di rumahnya. Yang tinggal sisa bapak-bapak di depanku 2 orang. Takut-takut berdiri, jangan sampai bunyi lututnya, karena sudah berumur lanjut. Itu lagi nak keras bicina. Ayo pulang. Ini ustaz panitia hari kiamat kapan? Nah tahu semua hari kiamat. Maka saya rubah model ceramah ini supaya ada ilmu bisa dibawa pulang dan kita tidak merasa jenuh mendengarkan ceramah saya. Insya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal. Lanjut. Di mana tadi pembahasannya? Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan, Subhanallazi maha suci Allah, asra bi'abdihi laila, memperjalankan di malam hari sepertiga malam ini, asra bi'abdihi, hambanya. Diperjalankan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari kalimat ini perlu kita petik satu hikmah, Ibu. Bu, beda jalan kaki, beda diperjalankan, betul? Beda jalan sendiri, beda diantar, betul? Rasulullah ini diantar. Karena kalimatnya di sini diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Sama, saya dari Maros datang ke Wajo ini, naik mobil. Logika tidak Bapak Ibu, kalau ada seekor semut jalan kaki sampai ke Wajo dengan waktu jarak tempuh 5 jam. Logika Bu? Cocok nih? Dekna? Tidak mustahil itu Ustaz, mustahil. Mana ada semut bisa jalan dari Maros ke Wajo 5 jam? Dia jalan naik ke atas mobilku, masuk di kantong celanaku, ikumi sampai ke sini.
Pas sampai di hotel kubukai, ada semut di dalam. Berarti ini semut tadi masuk di kantong celanaku, berangkat dari Maros ke Wajo dalam jangka waktu 5 jam. Itu diperjalankan. Jadi tidak mustahil masalah diperjalankan ini. Juga dijelaskan oleh beberapa guru-guru tarekat. Seperti tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan wali kaleng-kaleng, bukan wali band, tapi dia adalah wali yang memiliki karomah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu juga dengan tarekat Khalwatiyah. Di Tanah Goa kita kenal dengan nama Khalwatiyah Yusuf. Di Maros kita kenal dengan nama Khalwatiyah Samang. Ada lagi tarekat Naksabandia.